Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan semoga Allah mengampunkan, menambah pahala, meninggikan derajat kita yang menghadiri mesin-mesin Allah di waktu subuh. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu hadis bagaimana Nabi SAW di saat sehari sebelum kematiannya beliau sempat mensedekahkan 7 dinar uang terakhir yang beliau miliki, dan beliau berpesan kepada Aisyah agar 7 dinar itu disedekahkan, dan itu dilakukan oleh Aisyah. Dan Nabi kemudian esoknya wafat, tidak ada harta yang beliau tinggalkan kecuali hanya rumah-rumah yang beliau pernah bangun untuk istrinya dan seekor bighal, yaitu peranakan antara kuda dan keledai. Hanya itu yang beliau tinggalkan. Dan ini semua mengindikasikan bahwa beliau ingin mengajarkan kita, berbanyaklah berbekal menuju ke akhirat, dan seharusnya kita tidak menyimpan harta di dunia kecuali secukup, hanya bisa hidup saja. Disuruh sedekah banyak-banyak, dan kita akan hidup bahagia selama-lama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke dalam bab targhibul mar'ah fi sadaqah min mali zawjiha iza uzina wa tarhibuha minha man lam ya'zan. Ini kita masuk ke dalam judul tentang anjuran untuk istri bersedekah di atas harta suaminya bila diizinkan, sekaligus menjadi ancaman menyedekahkan harta suami kalau tak diizinkan. Ini bicara tentang bagaimana seharusnya istri bersikap di atas harta suaminya. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha,
Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, iza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin. Jadi Nabi mengatakan, seandainya atau jikalau seorang isteri bersedekah dari harta suaminya yang disimpan di rumahnya, ghaira mufsidah, dan yang dia sedekahkan itu tidak sampai merusak atau memudaratkan kehidupan di dalam rumahnya. Jadi maksud tidak merusak ini, kalau suami tahu, maka dia pun bisa memaklumi. Jadi ya, kalau ukuran seorang istri bersedekah dengan harta suami sedangkan suami lagi tidak ada di rumah, sekira-kira seandainya suami nanti pulang dan diberitahukan oleh istrinya, maka disebut ghaira mufsidah. Saat suami mengatakan, ya tidak apa-apa, hana masalah, amannya. Ya, kalau standar bilangan mungkin ya 5.000, 10.000. Ya. Jadi istri pun tahu ini suaminya tidak mempermasalahkan, tidak marah, dan tidak mengganggu rumah tangga. Itu disebut menyedekahkan harta suami tapi tidak merusak kehidupan, tidak memudaratkan hidup sendiri. Maka Rasulullah berkata, kana laha ajruha bima anfaqat. Apa yang disedekahkan oleh istri, walaupun itu milik suami dan suaminya memakluminya setelah tahu keadaan itu, maka istri mendapatkan pahala dari apa yang dia sedekahkan. Walizawjiha ajruhu bima iktasaba, dan suami pun dapat pahala dari apa yang dia usahakan. Uang itu uang suami, yang kerja suami, disimpan di tangan istri, disedekahkan oleh istri dengan jumlah yang tidak membuat marah suami, maka istri dapat pahala sesuai dengan apa yang disedekahkan. Suami pun dapat pahala karena itu berasal darinya, walaupun suami di awalnya tidak tahu. Walil khadim mislu zalik, dan orang yang tinggal di rumah itu, yaitu khadim, pembantu yang tinggal di rumah itu, mislu zalik, dia pun dapat percikan pahala. Istri dapat pahala, suami dapat pahala, pembantunya pun dapat pahala. Wala yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a, dan setiap pahala yang Allah beri ke mereka tidak mengurangi pahala yang lain. Jadi semua dapat pahala sempurna. Kalau kita di dunia ingin berbagi sepotong roti, maka kita akan membelahnya. Otomatis setiap orang mendapatkan potongan-potongan roti tersebut. Jadi otomatis berkurang. Semakin ramai yang makan dari satu roti itu, maka semakin sedikit jatahnya.
Tapi di sisi Allah, Allah kalau mau membagikan pahala, maka diberi sempurna. Jadi kalau bahasa kita apa, di copy, di paste, copy paste. Jadi diambil pahala tanpa mengurangi pahala istri, diberikan pahala itu ke suami, lalu dikopi lagi oleh Allah, dipaste lagi ke dalam catatan amalnya pembantu. Jadi semua dapat pahala satu rumah apabila istri bersedekah dengan sesuatu yang dimaklumi oleh suami. Nah, ini hadis pertama yang menyatakan tentang bagaimana sikap seorang istri berhadapan dengan uang suaminya kalau mau bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidak halal, tidak boleh seorang perempuan berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada bersamanya dan tidak mengizinkannya. Tidak boleh seorang perempuan berpuasa sunnah kalau suaminya ada bersamanya dan tidak mengizinkannya. Ini kondisi ini Nabi ingin kasih tahu dulu tentang keadaan seorang istri yang ingin melakukan kebaikan. Dia ingin melakukan puasa sunnah, maka salah satu syarat yang ditambahkan Allah khusus untuk seorang istri, harus izin suami. Harus izin suami. Padahal ingin melakukan kebaikan, tapi tidak sah puasa sunnahnya, harus izin suami. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, masalah puasa kalau dilakukan oleh istri di hari Senin, di hari Kamis, dan suami ada kalanya bersamanya. Arti bersamanya, suami tidak kerja di luar kota, suami tinggal ada bersama istri saat itu. Yang menyebabkan harus minta izin adalah suami kadang-kadang membutuhkan istri. Apakah membutuhkan bermakna butuh untuk dilayani secara biologis, atau butuh untuk berkhidmat kepada suami. Jadi dia menginginkan istri memasak, menyiapkan minuman, dan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau istri sedang puasa. Bahkan mungkin ketika suami membutuhkan istri di siang hari, lalu istri tiba-tiba menolak ajakan suaminya dengan alasan puasa. Itu tidak boleh. Itu alasan pertama. Yang kedua, bagi seorang istri berbakti kepada suaminya itu lebih utama daripada melakukan perkara-perkara sunnah. Bagi seorang istri, dia berkhidmat, melayani, berbakti kepada suaminya, itu lebih disukai Allah, dan itu menjadi salah satu penyebab
mudahnya istri masuk surga daripada mengutamakan amalan-amalan yang sunnah. Jadi kita tidak bicara lagi tentang amalan wajib. Kalau amalan wajib itu tidak perlu izin suami. Kalau puasa Ramadan, kalau suami bilang tidak boleh puasa, itu istri silahkan fasakh. Seandainya dalam Ramadan suami bilang tak boleh puasa, maka istri silahkan memfasakh suami itu. Karena pada dasarnya dia bukan suami, dia iblis yang menjadi suami. Berarti ibu sudah kahwin sama iblis. Puasa Ramadan dilarangnya, itu silahkan fasakh. Kalau suami melarang untuk salat, itu silahkan, tak usah lama-lama, langsung ajukan ke pengadilan agama. Tapi masalahnya ini adalah pekerjaan sunnah. Pekerjaan sunnah itu di bawah pengabdian kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza sallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang perempuan salat 5 waktu, dia jaga salat 5 waktunya. Rasulullah tidak menyebut salat sunnah. Rasulullah tidak menyebut qabliyah ba'diyah. Seorang istri melakukan salat 5 waktu dengan baik. Wa shamat syahraha. Lalu seorang istri puasa Ramadan dengan baik. Tidak disebutkan puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Muharram, macam tidak disebutkan. Hanya puasa Ramadan, jaga dengan baik. Wa hafizat farjaha, lalu dia menjaga kehormatannya. Dia tidak buka aurat, dia tutup kepalanya dengan jilbab, keluar rumah tidak nampak batang lehernya, tidak pernah pakai baju seksi, tidak pernah goyang-goyang, joget-joget di depan TikTok. Dia jaga kehormatannya. Itu namanya menjaga faraj. Faraj itu artinya kemaluan, tapi yang dimaksud adalah kehormatan. Dan yang keempat, wa ata'at zawjaha, dan dia taat pada suaminya. Dia taat pada suaminya. 4 perkara dilakukan oleh seorang istri dengan baik. Wa qila laha, di hari kiamat maka Allah berseru, nanti ada yang berseru kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau suka. Begitulah kelebihan seorang istri. Cuma 4 perkara dia jaga di dunia ini, boleh pilih surga. Tidak pun disebut masalah zakat, karena istri normalnya orang yang menjadi ibu rumah tangga, sehingga Nabi tidak mengatakan tentang zakat, karena perempuan ditanggung zakatnya oleh suaminya kalau itu zakat fitrah. Kalau zakat mal, perempuan dari masa Nabi itu tidak ada kerja, artinya tidak memaksakan diri mencari nafkah atau mencari uang tambahan, tidak ada. Makanya suami yang menghidupinya. Karena istri tidak punya uang, maka tidak wajib zakat. Tidak pun disebut masalah haji, karena seorang istri diperkirakan tidak akan mampu berhaji, karena memang tidak punya harta di masa itu. Kalau suami ingin menghajikan istri, itu adalah sedekah dari suami untuk istri.
Karena dasar hukumnya suami tidak wajib menghajikan isteri. Yang wajib itu apa? Memberi pangan, sandang, papan. Itu yang wajib. Menghajikan isteri tidak wajib. Tapi alhamdulillahnya kalau ada seorang perempuan yang dihajikan oleh suaminya, maka dia telah mendapatkan suami yang baik, dan suami telah memberikan sedekah terindah kepada istrinya. Makanya Rasulullah tidak menyebut haji dalam hadis ini untuk perempuan, cuma 4 perkara. Dan yang terakhir yang disebut di situ adalah taat pada suami. Ini yang membuat sebuah keputusan bahawa isteri kalau mau puasa sunnah, tanya dulu sama suami, bang, long tinggal dah puasa, Nabi izin? Kata suami, tak usah puasa. Yang menyokah ke puasa, yang bubu bengah kamu nak empat, pulang bucak orang. Kalau kamu puasa, tak ada yang kamu pasti nanti tak mau masak pagi. Sudah pengalaman berapa kali kamu puasa Senin Kamis, kamu tak siapkan makanan pagi kerana kamu sedang puasa. Akhirnya terpaksa saya minum air putih. Lalu Kamis berikutnya kamu puasa lagi, tak ada makanan siang pun. Saya pulang dari kantor, tak ada makanan siang kerana kamu sedang puasa. Akhirnya terpaksa saya makan di rumah isteri yang lain, kata si suami. Jadi suami tak senang kalau isterinya puasa. Kalau itu jawaban suami, maka isteri jangan puasa. Jadi setiap kali Senin Kamis, tanya dulu sama suami, je dong puasa? Kalau suami terus-terusan menjawab hanjut, tak boleh, lalu kata isteri, memang itu jawaban yang saya tunggu, berarti memang hana rencana puasa, kan? Nah, jadi inilah posisi isteri, tahu bagaimana keadaannya ketika berada di samping suami. Jadi pahala puasa sunnah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mengabdi kepada suami. Ya, bapak-bapak kasih tahu ke istrinya, pahala puasa sunnah Senin Kamis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala berbakti kepada suami. Ibu buatkan makanan, minuman, menunggu suami pulang. Bahkan ibu sudah bangun duluan, habis salat subuh langsung masak sebelum suami ke kantor. Itu yang membuat Khadijah radhiyallahu anha dikirimi salam oleh Allah dan Jibril. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, hazihi Khadijah atatka biidamin fihi ta'am wa syarab. Wahai Rasulullah, lihatlah Khadijah, dialah yang selalu menyiapkan engkau makan minum, ya, dia siapkan untukmu setiap hari. Lihatlah istrimu Khadijah, dialah yang sibuk melayanimu. Kan Nabi tidak punya isteri lain ketika masih bersama Khadijah. Lalu Jibril berkata, sampaikan salam untuk Khadijah, min Rabbiha azza wa jalla wa minni. Sampaikan salam untuk Khadijah dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dariku. Allah kirim salam untuk Khadijah, Jibril kirim salam untuk Khadijah. Disebutkan oleh Jibril alasannya gara-gara mengabdi pada suami. Makanya ini menjadi pelajaran. Ada kebodohan-kebodohan yang terjadi. Ibu-ibu capek keliling-keliling untuk cari kebaikan. Suami di rumah dia tidak perhatikan, cari kebaikannya di luar rumah, pergi sana, buat sini, kan, kumpul-kumpul, buat acaranya kadang-kadang memberi sedekah kepada anak yatim misalnya. Itu baik,
Tetapi suami di rumah dibuatnya kayak anak yatim. Ini kebodohan. Buat acara apa lagi misal, buat acara pengajian di pinggir laut misal, kumpul, suami belum makan siang di rumah, dia makan siang bersama teman-temannya satu arisan di pinggir laut, pegang pengajian. Suami di rumah tak tahu apa-apa, tiba-tiba istrinya sudah tidak ada di rumah, tak pun ditinggalkan makan siangnya, tak pun bisa memberitahu. Itu sudah salah. Itu salah. Jadi begitulah posisi seorang istri sampai berbuat yang sunnah pun itu perlu minta izin. Kalau salat sunnah perlu minta izin tidak? Ibu mau salat qabliyah, ibu mau salat qabliyah, ibu perlu panggil suami dulu, bang, lu nak semayang qabliyah, dah ke izin, nanti habis tu salat maghrib tu tak perlu minta izin. Habis maghrib ba'diyah, waktu ba'diyah ibu cari dulu tak suami untuk minta izin. Ada ibu minta izin, bang, nyo lu nak sambung ba'diyah, dah ke izin, apakah perlu minta izin kalau salat-salat sunnah? Nabi cuma menyebutkan puasa, Nabi tidak menyebutkan salat sunnah. Kenapa? Kalau puasa mengganggu stabilitas nasional rumah tangga. Kalau puasa mengganggu keseimbangan hidup dalam rumah tangga. Jadi suami sudah colek-colek istri, suami sedang bangkit nafsunya, menginginkan istrinya, dipegang-pegang mas suami, dicolek-colek, kata istri, belum puasa, langsung mengganggu. Tapi kalau salat sunnah itu dilakukan cuma 5 menit, tidak mengganggu. Jadi salat sunnah itu tidak perlu minta izin. Puasa perlu minta izin. Jadi kesimpulannya apa? Dalam ini potongan hadis pertama, semua yang bisa menyebabkan gangguan pada pelayanan terhadap suami perlu minta izin. Ibu mau pergi pengajian 2 jam di luar rumah, kasih tahu suami, bang, ini ada pengajian, boleh dari jam 4 sampai jam 10 malam. Pengajian dari pukul sampai pukul 10 malam. Boleh bang? Kalau si abang mengatakan tak boleh, tak boleh, duduk di rumah. Ibu duduk, lebih besar pahala duduk di rumah daripada pahala ikut pengajian, kalau itu permintaan suami untuk melayaninya. Jadi isteri akhirnya tidak ikut pengajian, suami suruh duduk di rumah. Akhirnya isteri duduk aja. Kata si isteri, man long duduk mandang kaduk mandang. Ilmu nyokanakah jika tenang hati long di rumah. Begitu kata suami, asal kamu ada di rumah sudah cukup bagiku, kata suami. Kan? Suami kan kayak gitu, bang. Manjanya suami itu, manjanya kuat. Kita sudah cerita ini di minggu yang lalu. Suami itu manja, isteri lebih mandiri kalau hidup. Kita kalau meninggal isteri, bang, mungkin yang sudah meninggal isteri merasakannya. Kita kesusahan, kayak mana anak, kayak mana ini, kayak mana itu, sampai sendok pun tak tahu di mana di dapur kalau meninggal isteri. Makanya kita kalau meninggal isteri, yang terfikirkan bukan berusaha hidup mandiri, tapi berusaha mencari pengganti isteri. Yang gedanyo apa sama yang dengar berhabarnya sama cik. Isteri meninggal suami, mandiri, masya Allah. Seorang janda mampu menghidupi dirinya bertahun-tahun, dia kuat. Itu kelebihan seorang perempuan. Makanya kalau kita pikir-pikir, perempuan itu lemah itu fisiknya, tapi psikologinya lebih kuat perempuan daripada kita. Ini takdir Allah ke atas kita. Makanya kalau kita tahu diri kita butuh istri, sayang-sayanglah kepada istri. Kita tahu kita butuh dia, tapi anehnya kita butuh dia, tapi tiap urut tak ada,
tiap hari kita marahi isteri, kita tenak isteri kingkeng. Apa bahasa Indonesianya? Kita caci maki isteri kingkeng. Apa bahasa Indonesia kingkeng? Tiap hari dicaci maki isteri, tapi dia butuh ke isteri. Dia tak bisa hidup tanpa isteri. Ini suami begini, Pak, memang daju betul memang Pak suami begini. Dia kalau kita tahu posisi kita ni butuh isteri, maka sayang-sayanglah, tambahkanlah uang tiap-tiap bulan, kasihlah jajan kepada isteri. Ini kita kasih kadang-kadang jajan untuk anak orang, isteri orang, tapi isteri sendiri tak pernah dapat jajan. Itu salah, Pak. Bahagiakan isteri, bahagiakan. Jadi kalau kita bahagiakan isteri, waktu kita sakit, Pak, isteri itu sangat-sangat peduli dan sangat sayang. Tak ada pandangan kebencian sedikit pun. Tak ada doa yang dia ucapkan, ya Allah napa mati agamnya berbagah bacur, ya Allah kok kuman je kok iblis kata dia. Itu tak ada, karena penuh dia tahu isterinya, suaminya orang baik. Jadi ini Nabi ingin mengatakan dulu posisi isteri kalau berhadapan dengan suami itu mengalahkan perkara yang sunnah. Maka puasa sunnah pun tak boleh. Oh, dia puasa juga, izin suami tak ada, maka tidak sah puasanya, batal. Tapi satu isyarat Nabi tadi, kalau suami ada bersamanya. Nah, sekarang suami ibu kerja di Papua. Suami ibu ditugaskan ke Papua 4 bulan. Apakah tiap hari Senin dan Khamis ibu perlu telefon ke Papua, bang izin ya bang, adik puasa? Apakah perlu? Tak perlu, karena dia tak ada di rumah. Kita tak perlu melayaninya, karena tadi berhubungan dengan pelayanan. Kalau jauh itu nak perlu minta izin. Jadi ini yang disebut oleh Nabi. Nah, Nabi menutup hadis dengan mengatakan wala ta'zana fi baitihi illa biiznihi, dan juga tak boleh seorang isteri mengizinkan orang lain berada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi Nabi kitab ini mencoba mengaitkan bahawa isteri itu ada batasan-batasan yang dia tak boleh langgar, walaupun berhubungan dengan kebaikan. Hadis pertama tadi menyebutkan tentang sedekahnya isteri di atas harta suami. Jadi kalau kita ambil kesimpulan begini, Pak. Kondisi pertama, isteri memang disuruh oleh suami untuk bersedekah. Suami titip uang sama isteri. Suami titip uang kepada istrinya. Dia mengatakan bahawa nyompat bank ini uang sedekah, kamu yang sedekahkan. Dan itu bukan harta isteri, harta suami, kamu yang sedekahkan. Lalu isteri bersedekah dengan sepengetahuan suaminya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sempurna bagi isteri yang membawa sedekah suaminya, sempurna bagi suami yang memiliki harta itu walaupun isteri yang sedekahkan. Bahkan saking berkahnya sedekah itu sampai pembantunya pun mendapatkan keberkahan sedekahnya. Ini yang tadi dimaksud. Jadi isteri misal dia memberikan sesuatu dengan sepengetahuan suami, walaupun nanti infonya terlambat. Ini hadis ini tadi yang mengatakan bahawa suami memberikan isteri memberikan sesuatu yang suami ketika tahu dia tidak marah, 5.000, 10.000, itu maksudnya sudah diizinkan. Berarti diizinkan oleh suami. Hana pupu. Isteri pulang-pulang suami mengatakan, bang, tadi ada saya sedekahkan 5.000, ada datang orang miskin depan rumah. Lungcok ju pengro dengan 10 ribu. Saya kasih. Suami mengatakan, hana pupunya, amannya. Itu berarti sudah diizinkan walaupun terlambat infonya. Ini sedekahnya sempurna, Pak.
Suami pahala sempurna, isteri pahala sempurna, diberikan keberkahan sampai ke pembantu-pembantu yang tinggal di rumah itu. Begitulah Allah menyebarkan pahala. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ini nanti disebutkan dalam hadis yang lain, ya, yaitu hadis yang ketiga, ketika ini hadis dari Abi Hurairah, su'ila 'anil mar'ah tatasaddaq min baiti zawjiha. Pernah Abu Hurairah ditanya, ya, Rasulullah ditanya tentang seorang perempuan, seorang istri yang bersedekah dengan harta suaminya, ya, apakah boleh atau tidak? Rasulullah mengatakan la, tak boleh, illa min qutiha, ya, wal ajru bainahuma. Tak boleh dia menyedekahkan uang suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kalau sudah diizinkan, maka mereka mendapatkan pahala yang sama. Nanti ini kondisi yang kedua apa? Istri mau menginfakkan harta suaminya, tapi ternyata suaminya sudah memberitahu lebih dahulu bahwa tak boleh. Jadi ini pengennya baik sedekah-sedekah untuk hanjut pakai pengennya. Di saat seperti itu tak boleh menyedekahkan harta suaminya. Ya? Nah, seandainya si istri bersedekah diam-diam, ya, si istri bersedekah diam-diam dengan harta suaminya, tidak memberitahu, tidak apapun. Kondisi seperti ini, ya, kalau yang dia sedekahkan tidak menyebabkan kemarahan suami, maka istri setengah pahala dari harta suaminya yang disedekahkan, dan suami mendapatkan setengah pahala dari hartanya, karena dia sebenarnya pun dasarnya dia tidak ada rencana bersedekah, cuma disedekahkan oleh istrinya. Tapi begitu dia tahu pun, belakangan dia tahu si suami tidak marah, maka pahalanya setengah. Istri setengah karena memakai harta suami, suami setengah karena sebenarnya dia tidak suruh sedekah. Jadi terpaksa sedekah karena kai sedekah liurida dengan hartanya. Nah, itu setengah-setengah dapat pahala. Jadi ada tiga keadaan. Kalau sama-sama ingin bersedekah, penuh semua pahala. Kalau sedekah istri di atas harta suami tanpa sepengetahuan suami, lalu kemudian diizinkan belakangan, maka dapat pahala setengah-setengah. Dan kondisi yang terakhir, istri bersedekah di atas harta suami yang menyebabkan kemarahan suami, maka si istri telah berdosa, dan itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Nah, contohnya si istri menyedekahkan 100 juta uang suaminya, suami pulang langsung marah besar, itu bukan menyebabkan pahala. Istri sudah melakukan dosa. Kenapa? 100 juta itu merusak artinya si suami mungkin menyiapkan untuk uang kebutuhan rumah tangga selama beberapa bulan, tiba-tiba dihabiskan oleh istri dalam sedekah. Nah, itu bisa menyebabkan dosanya istri dan terhapusnya pahala dari si istri, tidak dapat pahala sama sekali dengan apa yang disedekahkan kalau menimbulkan kemarahan dari suaminya. Nah, inilah kondisi tentang seorang istri berhadapan dengan harta suami.